Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara diberi pilihan, saudara akan pilih yang mana? 1 kali lahir, 2 kali mati, atau 2 kali lahir, 1 kali mati? Sekali lagi, 1 kali lahir, 2 kali mati, atau 2 kali lahir, 1 kali mati. Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita membicarakan atau ketika kita memikirkan istilah dilahirkan kembali. Nah, sebelum saya melanjutkan istilah dilahirkan kembali, ini menjadi satu pokok yang penting sekali dalam Alkitab. Saya mengajak kita untuk membaca 2 bagian Alkitab. Saya akan baca dari 2 bagian Alkitab untuk saudara. Yang pertama, dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Ditulis begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bagian Alkitab yang kedua adalah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Ini kata-kata Yesus. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran pertama kita adalah kelahiran secara jasmani dari kandungan ibu kita. Tapi kelahiran kembali adalah kelahiran secara rohani dari kandungan Roh Kudus. Kelahiran pertama kita adalah anugerah umum. Artinya, semua orang mengalaminya. Tapi kelahiran kembali itu anugerah khusus. Artinya, tidak semua orang akan mengalaminya. Kelahiran pertama kita adalah untuk membuat kita hidup sementara di bumi. Tapi kelahiran kembalilah yang akan menentukan keberlangsungan hidup kita sampai pada kekekalan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Bayi yang ada di dalam kandungan ibu tidak dapat memutuskan kapan dia akan lahir, sekaligus dia juga tidak dapat menolak pada saat dia akan dilahirkan. Artinya, bayi dalam kandungan itu pasif. Demikianlah dengan kelahiran kembali atau kelahiran kedua atau kelahiran secara rohani. Kelahiran kembali itu adalah murni inisiatif Allah, bukan inisiatif kita. Jadi, kita sendiri tidak bisa memutuskan apakah kita akan dilahirkan kembali atau tidak. Tapi juga kita tidak dapat menolak kalau kita dilahirkan kembali. Nah, ini untuk menjelaskan lebih jauh tentang keselamatan di dalam agama Kristen. Bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan perjuangan kita. Keselamatan kita bukan inisiatif kita. Keselamatan kita sungguh-sungguh sangat menekankan bahwa manusia itu pasif, manusia itu tidak berbuat apa-apa, keselamatan itu semata-mata tindakan sepihak dari Allah. Saya pernah memberi penjelasan tentang konsep keselamatan sinergisme atau monergisme. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan menurut pandangan Alkitab itu monergisme, artinya tindakan sepihak dari Allah. Demikianlah ketika kita mengerti istilah dilahirkan kembali. Siapakah yang memutuskan kita dilahirkan kembali atau tidak? Bukan keputusan manusia, tapi keputusan Allah, inisiatif Allah. Tapi apakah tandanya orang itu telah dilahirkan kembali? Apakah tandanya orang itu telah dilahirkan kembali? Tanda seseorang telah dilahirkan kembali. Tanda seseorang telah dilahirkan secara rohani. Tanda seseorang telah mengalami kelahiran kedua adalah pada saat dia dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Di luar Kristus tidak ada pendamaian dengan Allah. Di luar Kristus hanya ada kebinasaan. Tapi di dalam Kristus
Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Kristus satu-satunya penebus dosa. Kristus satu-satunya yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Kristus satu-satunya penebus. Itulah tandanya orang itu telah dilahirkan kembali. Nah, mungkin saudara juga ada pernah mendengarkan pertanyaan begini. Jadi, mana yang lebih dulu? Beriman dulu, baru dilahirkan kembali, atau dilahirkan kembali dulu, baru beriman? Yang benar adalah iman menjadi tanda seseorang telah dilahirkan kembali. Kalau orang belum pernah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dia tidak mungkin mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, tidak mungkin orang mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kalau dia belum pernah dilahirkan kembali. Jadi, yang benar urutannya adalah karena kita sudah dilahirkan kembali, maka kita memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran pertama kita menjadikan kita anak-anak dari ayah dan ibu kita di bumi. Tapi kelahiran kembali menjadikan kita anak-anak Allah. Kelahiran pertama kita menjadikan kita anggota keluarga manusia di bumi. Tapi kelahiran kembali menjadikan kita keluarga Allah. Satu-satunya, jadi sekali lagi, satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk menjadi keluarga Allah, satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk menjadi anak Allah adalah dilahirkan kembali. Hanya itu jalannya, hanya itu caranya. Tidak mungkin kita menjadi anak Allah, tidak mungkin kita menjadi keluarga Allah kalau kita tidak dilahirkan kembali. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu ada penegasan-penegasan tentang ini, bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang menjadi anak-anak Allah. Semua orang adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang menjadi anak-anak Allah. Orang yang dilahirkan kembali, orang yang dilahirkan kedua, orang yang dilahirkan dari Roh Kudus, barulah dia menjadi anak Allah, barulah dia menjadi keluarga Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita dilahirkan kembali, secara otomatis, sekali lagi, pada saat kita dilahirkan kembali, secara otomatis kita menjadi keluarga Allah, dan kita sekaligus menjadi anak Allah, dan secara otomatis kita mendapat hadiah yang luar biasa. Dalam Alkitab yang kita baca tadi, hadiah yang luar biasa itu apa? Hadiah yang luar biasa itu disebut warisan. Apa yang dimaksud dengan warisan? Dari beberapa bagian Alkitab, kita mendapati paling kurang saya sebutkan 4 hal. Ayat-ayatnya saudara boleh baca dalam Alkitab. Jadi, warisan itu tentang apa? Jadi, warisan itu hanya diberikan kepada ahli waris, yaitu anak-anak Allah atau keluarga Allah. Apa warisan itu? Yang pertama, warisan itu adalah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Kita bisa membaca itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Yang kedua, kita akan diubah sama sekali menjadi seperti dengan Kristus. Itu dapat kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Yang ketiga, kita akan dibebaskan dari segala macam rasa sakit. Itu kita baca dalam Wahyu 21 ayat 4. Yang keempat, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Itu bisa kita baca dalam Kolose 3 ayat 4 atau dalam 1 Petrus 5 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah dahsyatnya warisan itu. Warisan itu dalam Alkitab kita membaca, itu sangat berharga, itu sangat murni, itu permanen, dan itu tersimpan di sorga. Itu terlindungi, itu kekal. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.